berikan. Kemudian pengarahan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Riau atau yang mewakili kepada Bu Ihsan, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillah ajmain. Amma ba'du, yang kami hormati Ketua DPD Partai Golkar Kota Dumai, Kanda Timo Hibdah, serta jajaran pengurus, wakil ketua, sekretaris, bendahara. Yang kami hormati pengurus DPD 1 yang hari ini hadir mendampingi kami. Saya perkenalkan ini, kalau bahasa begitu, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Mohon berdiri. Dari pengurus DPD 1 ada Wakil Ketua Provinsi Riau, buka masak-masaknya untuk strategi pemenang. Kemudian tadi ada lagi di Asian Tony, ada Jasman juga. Ada dari AMPI Provinsi Riau juga, dari AMPI nih. Mana AMPI? Ada omongan AMPI. Ada Bu Sarifah, Pak Moniman dan Monimin dan Pak Edison. Yang kami hormati dan kami banggakan nih, senior kami Bang Zul Ahad yang masih semangat hari ini hadir di forum yang kita muliakan nih. Mudah-mudahan Bang Zul sehat terus Bang. Amin. Sini yang sepuh ada Bang Ibnu Khalid. Yang kami hormati dan kami banggakan, juga teman-teman hati saya partai, ada Guru, Soksi, AMPI, KGR. Bersyukur kepada Allah SWT, hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat hidup kita, dan bisa Muhammad SAW dan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita mendapatkan sebuah dari Muhammad. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama-tama izinkan kami menyampaikan permohonan maaf dari Pak Ketua. Yang kedua juga hari ini beliau menjadi saksi keponakan beliau nikah di Pekanbaru. Jadi beliau menyampaikan permohonan maaf dan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna kita acara hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, Partai Golkar adalah sebuah partai yang punya basis perjuangan, yang punya jejaring sampai tingkat bawah. Partai Golkar punya visi dan misi bagaimana mensejahterakan masyarakat, memakmurkan masyarakat. Terkatut dalam Ikrar Pancabakti tadi, ya, tentu ini harus dilakukan dengan cara-cara kita harus berkuasa. Bagaimanapun caranya, kalau kita mau memakmurkan masyarakat, tentu harus berkuasa. Makna kekuasaan ini adalah bagaimana kita bisa mengambil peran baik itu di eksekutif maupun di legislatif. Tentu kerja-kerja partai politik tentunya harus juga dalam rangka mengambil kekuasaan ini, bagaimana juga kita memikat hati masyarakat. Kita harus kerja keras. Kita harus mendekati masyarakat, kita harus ketemu masyarakat. Kerja keras itu adalah bagaimana kita bisa meyakinkan masyarakat untuk memilih Partai Golkar. Dumai, Kota Dumai ini adalah basisnya Partai Golkar. Dumai ini sebagai lumbung suara Partai Golkar. Di Dumai kita pernah berjaya, kita pernah menjadi wali kota, wakil wali kota, kita pernah menjadi ketua DPRD. Hari ini kita bersatu untuk membalikan kejayaan Partai Golkar. Mari kita rebut lagi kejayaan Partai Golkar. Caranya seperti apa? Harus berbuat apa? Tentu kita ini sudah memiliki struktur sampai tingkat paling bawah ke PDPR. Jejaring kita sudah mengakar. Oleh karena itu, kuncinya harus adalah kerja keras. Kuncinya harus adalah mendekati masyarakat.
kuncinya adalah kita yakinkan masyarakat, terutama teman-teman fraksi, hadir dan hadirilah dan jumpailah masyarakat kita, termasuk juga kader-kader Partai Golkar. Apalagi dengan kondisi hari ini. Kondisi hari ini COVID-19 ya, di rumah ini juga terkena dampak dari COVID-19. Tentu kita sebagai kader Golkar harus mampu juga harus hadir di tengah-tengah masyarakat, terutama mencari solusi dari persoalan COVID-19 ini. Apalagi Pak Samsuar sebagai Ketua DPD Golkar, beliau juga adalah gubernur, sebagai penanggung jawab gugus tugas. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama dengan Pak Ketua kita, Pak Samsuar, hadir di tengah-tengah masyarakat. Paling tidak apa yang bisa kita lakukan untuk memikat hati masyarakat, salah satunya barangkali adalah kita melakukan misalnya tindakan preventif terhadap COVID-19 ini. Ya, apalagi rumah ini kan sebenarnya daerah menjadi daerah lintasan dari berbagai negara, dari Malaysia dan segala macamnya. Tentu ini menjadi daerah yang tempat orang masuk, tempat orang hadir. Tentu ini menjadi kewajiban kita juga sebagai kader Golkar untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa melakukan misalnya kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa membantu masyarakat. Apalagi memang persoalan hari ini yang dihadapi masyarakat kita hari ini adalah sangat-sangat persoalan. Salah satu adalah persoalan ekonomi. Ya, oleh karena itu kita harus berani dan hadir di tengah-tengah masyarakat. Paling tidak kita membagikan masker, paling tidak juga kita bisa memberikan sembako. Inilah salah satu bentuk kerja kita kepada masyarakat dan bentuk bakti kita kepada masyarakat, sehingga nanti ketika nanti pileg, ketika nanti pilpres, ketika nanti pilkada, orang akan memilih Partai Golkar. Kerja-kerja ini yang diharapkan oleh masyarakat. Kehadiran kita kader-kader Golkar, apalagi kita jejaring kita ini sampai di tingkat grassroots, di tingkat PDPR. Harus kita hadir di tengah masyarakat. Inilah salah satu bentuk kerja kita untuk meyakinkan masyarakat. Saya yakin dan percaya Partai Golkar di Kota Dumai ini bisa lagi ke zaman-zaman yang lalu, menjadi partai utama, menjadi partai nomor 1. Asal memang kita kompak, asal memang kita solid. Seperti tema yang kita hari ini adalah solid dan terkonsolidasi. Kuncinya adalah kita harus kompak dan solid. Apalagi memang ada sejarah kelam kemarin, ya, kita 3 daerah itu Rodil, Dumai dengan Siak itu ada PLT. Ya, hari ini kami dari DPD 1 sudah mencabut PLT, maka pelaksanaan musda ini dilaksanakan oleh Bang Timo dan proses musdanya di bawah kepemimpinan Bang Timo. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, tentu kalau Partai Golkar mau besar, mau kembali jaya, saya ingatkan sekali lagi, kita harus kompak dan solid. Tidak ada lagi yang namanya kelompok sana, kelompok sini. Semuanya di bawah panji-panji Partai Golkar. Semuanya satu suara, yaitu bahwa kami adalah warga Partai Golongan Karya. Tidak ada lagi saya kelompok ini, saya kelompok itu. Tidak ada lagi. Semuanya satu dan satu badan yang namanya Partai Golkar. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, musda ini merupakan sebuah forum tertinggi dalam kita mengambil keputusan. Musda ini juga sebagai wadah meregenerasi kepemimpinan Partai Golkar di Kota Dumai. Mari kita manfaatkan musda ini untuk mencari pemimpin kita, mencari nahkoda kita. Apalagi Bang Timo mengatakan bahwa beliau sudah tidak lagi mencalonkan sebagai Ketua DPD, dan kami dari DPD 1 mengapresiasi kepada sikap Bang Timo. Mudah-mudahan apa yang beliau lakukan selama ini memberikan manfaat pada Golkar, dan kami memberikan apresiasi kepada Bang Timo, dan sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Bang Timo yang sudah menjalankan roda organisasi kita sampai pada hari ini. Musda ini mari kita jadikan ajang untuk kita bisa menyatukan hati dan pikiran kita untuk membesarkan Partai Golkar. Kami tentu berharap musda ini bisa berjalan lancar, aman, tertib, dan kami hari ini melaksanakan musda yang ke-7. Musda yang ke-7, 7 kabupaten maksudnya. Ya. Musda yang 7 kabupaten.
Yang pertama Bareng Kampar, Kuansing, Inhil, kemudian Robul, Siak, Dumai, Pelalawan. Yang ketujuh ini Dumai, Kota Dumai. Semuanya 6 kabupaten itu berjalan aman, lancar, tidak ada satu gangguan. Apalagi Partai Golkar hari ini sudah mengalami sebuah proses transformasi partai yang sangat luar biasa hari ini, Bapak-Bapak dan Ibu. Partai Golkar ya sudah lagi tidak yang mengandalkan yang namanya ini. Tidak ada lagi mahar-mahar politik, tidak ada lagi seperti itu. Ya, walaupun kita perlu pos politik ya Bang Timo ya, tapi tidak ada namanya mahar politik. Mahar politik ini yang kita maknai adalah biaya yang dikeluarkan sebelum kita mengambil partai misalnya. Tapi kalau pos politik itu biasa, itulah namanya politik. Alhamdulillah hari ini Golkar sudah berubah, ya sudah berubah. Tidak ada lagi yang namanya membayar partai, tidak ada lagi. Tidak ada lagi kalau dulu ya menjadi ketua DPD harus lapor ke pusat, bawa namanya isi tas, tengok dulu isi tasnya. Ya, kalau dulu harus lapor ke DPP dulu, mau minta jadwal musda harus lapor ke DPP. Lapor DPP tak bisa ini aja, harus bawa isi tas. Ini Bang Timo mengalami nih, Bang Timo mengalami nih masa-masa kelam kita nih. Ya, kita dulu mengalami masa-masa seperti itu. Tapi alhamdulillah hari ini di bawah kepemimpinan Pak Erlangga, Ketua Umum kita, Partai Golkar sudah mengalami perubahan. Tidak ada lagi yang hal-hal seperti itu. Maka diharapkan adalah ketika hal-hal seperti itu terjadi, maka perubahan itu juga harus terjadi di provinsi, harus terjadi juga di Kota Dumai ini. Kita harus berubah. Jakarta aja bisa berubah, apalagi kita yang di Dumai ini. Ya, mari kita bergerak, hidupkan mesin kita. Mari kita kompak, solidkan. Kita harus mencontoh yang di pusat hari ini. Hari ini di pusat, Munas aklamasi, provinsi aklamasi, 6 kabupaten kemarin aklamasi. Mudah-mudahan yang ketujuh ini juga bisa aklamasi. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, Musda ini juga menjadi sebuah ajang, ya, sebagai kita membuat program-program partai, ya, membuat sebuah diskusi program-program partai ke depannya yang bisa tentunya memikat masyarakat. Ya. Mari kita manfaatkan Musda ini tempat kita berkumpul untuk mencurahkan isi pikiran kita, mencurahkan bagaimana ke depannya Partai Golkar ini. Mari kita buat bersama-sama. Ini teman-teman kecamatan sudah ada. Ya, teman-teman AMBG, KPKG sudah ada, Ormas sudah ada, berkumpul dalam suatu forum. Mari kita bersama-sama membuat program-program kerja untuk Partai Golkar Kota Dumai ke depan. Tentu ini kalau makin banyak orang berpikir, semakin banyak orang bicara, semakin banyak orang berdebat, ini mudah-mudahan kita bisa menjadi partai yang lebih baik. Karena memang Partai Golkar ini salah satu kelebihannya adalah punya dinamika, punya kekayaan diskusinya, ya, beda dengan partai-partai lain. Ya. Kalau partai-partai lain itu musdanya tidak dilaksanakan langsung keluar SK. Kalau Golkar lain, sampai ke PDPL kita melaksanakan proses-proses itu. Maka kita mengenal namanya kris sukses Partai Golkar, sukses konsolidasi, sukses kaderisasi, sukses pemenangan pilkada, pilpres, dan pileg. Kita mengenal itu, makanya gerakan Partai Golkar adalah gerakan yang terorganisasi, gerakan yang terstruktur. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan Musda ini untuk bisa bersama-sama mencurahkan isi pikiran kita untuk kebaikan dan terutama juga bagaimana memenangkan Partai Golkar ke depan. Apalagi Dumai ini salah satu daerah yang akan melaksanakan pilkada. Ada 9 daerah seperti yang Bang Timo sampaikan dari awal tadi. Kita ada 9 daerah dan target DPP itu 60%. 60% itu wajib Partai Golkar menang. Jadi kalau kami hitung 60% ini lebih kurang sekitar 6 daerah wajib menang. Target kita di PD provinsi daerah-daerah pesisir terutama karena ini basisnya Pak Samsua, basisnya ketua kita.
termasuk Dumai. Dumai adalah daerah pesisir dan wajib dimenangkan oleh kita. Oleh karena itu siapapun, ya, siapapun yang diputuskan oleh DPP, siapapun yang dimandatkan oleh DPP, ya, lagi kami ingatkan siapapun yang akan dikeluarkan SK oleh DPP, ya, siapapun orangnya wajib kita dukung dan kita menangkan calon tersebut. Tidak ada yang namanya belot membelot, tidak ada namanya ke tempat lain, ya. Apalagi Golkar Dumai ini menjadi sebagai ladangnya nanti salah satu daerah yang akan menjadi pemenangan kita, ya. Jadi pilkada harus menang kita di Kota Dumai ini. Ya, nanti silakan saja siapapun yang putus DPP nanti kita wajib kita dukung, kita menangkan dan kita koordinasikan sama dia seperti apa pola gerakan pemenangan kita. Dan nanti harapan kami ketua terpilih mampu melakukan komunikasi dan koordinasi kepada calon yang diusung oleh Partai Golkar. Insya Allah dalam minggu depan kita sudah tahu nih siapa yang akan diusung oleh Partai Golkar. Ya, karena informasi yang kami dapat Senin atau Selasa akan ada penyerahan SK oleh DPP kepada calon kepala daerah kita. Kita tunggu saja dan kami mohon nanti seluruh kader Golkar yang ada di rumah ini harus kompak dan solid kita memenangkan calon yang diusung oleh Partai Golkar. Selanjutnya juga Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati, mari kita jadikan Partai Golkar ini sebagai laboratorium kepemimpinan. Ya, harapan kami ke depan tentu Golkar ini ya tidak pernah kekurangan kader. Golkar ini akan selalu ada kader. Mari kita ciptakan pemimpin-pemimpin masa depan ini melalui Partai Golkar. Kita jadikan ini sebagai ladangnya kepemimpinan Partai Golkar. Ya, nanti siapapun ketua terpilih lebih banyak kan, apalagi ini zamannya zaman milenial. Nanti komposisi pengurus nanti juga lebih banyak diisi juga anak-anak muda. Memang rata-rata di provinsi juga kami ini masih muda Bang Timo, ya, masih umur 25 tahun plus sedikitnya atau dikasih tahu lah Bang Timo. Jadi memang banyak anak-anak muda sekarang ini di Partai Golkar karena memang zamannya zaman milenial. Tentu harapan kami nanti ketua terpilih mampu mengelaborasi lah, ya, yang senior-senior juga ada, yang anak-anak muda juga ada. Dan ini tantangan ke depan ini lebih berat lagi yang kita hadapi. Apalagi sekarang ini kan kondisi kita hari ini, ya, harus berubah juga Partai Golkar kita ini. Kenapa harus berubah? Zaman sudah berubah. Ya. Sekarang ini era teknologi, ya, era informasi yang terbuka. Oleh karena itu harapan kita ke depan tentu harus ada yang namanya lembaga ekonomi kreatif, tempat anak-anak muda. Kita harus mensiarkan, hari ini tidak lagi gaya-gaya konservatif Bapak-bapak, ya. Sudah berubah zaman hari ini. Sekarang ini era teknologi. Kita sekarang sudah ada yang namanya handphone Android ini, ya. Orang sekarang ini mencari informasi cukup dulu handphone saja. Ya, kita harus juga berubah. Tidak bisa lagi kita gaya-gaya konservatif. Orang sudah sampai 1000 orang ketemu, kita kalau gaya konservatif datang ke rumah apa segala macamnya hanya bisa meyakinkan 5 orang. Tapi dengan kekuatan teknologi hari ini bisa meyakinkan orang lebih banyak. Oleh karena itu kita juga harus berubah. Kita juga harus berubah Partai Golkar. Tentu kita juga harus menyiapkan hal-hal seperti itu sehingga memang Golkar ini bisa dikenal, Golkar ini bisa menjadi laboratorium nanti kita sebagai laboratorium kepemimpinan di pemimpin masa depan. Tentu ini juga harus disiapi dengan kondisi-kondisi yang terkini. Dan harapan kami tentu Golkar kita ini semakin kompak dan solid. Bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah menyelenggarakan musda ini. Walaupun kondisinya berlaku lita hari ini bukan kesalahan dari panitia, tapi PLN yang mati. Kita maklumi dan berhangat-hangatlah kita. Kalau hangat-hangat ini lapang hati, insya Allah semuanya jadi sejuk. Terima kasih juga kepada SC yang sudah menyiapkan ya proses pelaksanaan musda, dan sekali lagi mengapresiasi dan ucapan selamat kepada Bang Timo yang sudah siap melaksanakan musda kita hari ini. Di bawah kepemimpinan Bang Timo ini luar biasa Partai Golkar.
Saya 2 kali ke kantor ini luar biasa. Dan ini kantor Golkar yang tercantik di Riau. Luar biasa, dan terima kasih Bang atas pengabdian Abang, dan beliau ini nanti mohon juga diangkat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan. Ya, nanti Provinsi atau provinsi? ya. Provinsi itu sini. Tadi panitia Bepantun. Ya. Bang Timo banyak bantunnya. Saya sebenarnya tak pandai pantun, tapi saya coba sedikit aja. Satu jadilah. Ada anak gadis memakai selendang. Selendang jatuh terurai. Kami datang bukan sembarang datang. Untuk kejayaan Golkar Dumai. Golkar! Indonesia! Golkar! Jadi maknanya ya, Golkar, ketika saya sampai Golkar, Indonesia Golkar, Golkar jawabannya menang, menang, menang. 3 kali menangnya, artinya menangnya harus 3. Menang pilkada, menang pileg, dan menang pilpres. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, demikian saja pidato singkat kami. Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan resmi kami membuka musyawarah daerah Golkar Kota Dumai ke-6 dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Dengan resmi kami buka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Nuri Daftar kepada Bapak. Waktu dan tempat dari masyarakat. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Allahumma ighfir lana dzunubana. Ya Tuhan kami yang Maha Kuasa, pada hari ini ya Allah kami melaksanakan acara musdah ya Allah, musdah Partai Golkar. Acara ini ya Allah, berikanlah keberkahan pada agenda hari ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami ini manusia penuh dengan ampun atas dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami di dalam kehidupan ini ya Allah petunjuk ke jalan yang benar, disukai oleh masyarakat ya Allah. Amin. Dan yang dimenangi di dalam kehidupan ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami ini hamba yang penuh dengan kelemahan ya Allah. Tunjuk ajarkan kami, bimbinglah kami ke jalan yang benar, terutama nanti ya Allah ketua yang terpilih, ketua ala innaka antas samiul alim wa tub alaina. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, satu hal lagi yang kami minta ya Allah, selamatkanlah generasi kami pada hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh.